Selamat datang di video tutorial pembelajaran akuntansi. Pada video ini, kita akan membahas secara tuntas terkait kompetensi dasar menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Nah, sebagai ilustrasi ketika berbelanja di supermarket, apakah kalian diberikan sebuah kertas jika sudah membayar barang-barang yang telah dibelanjakan? Ya, kertas tersebut disebut sebagai struk tanda bukti bahwa pembeli telah membayar secara lunas. Namun, pada sebagian besar warung dan toko kelontong yang skala penjualannya kecil, tidak akan memberikan bukti tersebut. Bagi perusahaan dagang, struk pembayaran merupakan dokumen yang biasa disebut dengan nama bukti transaksi. Akan tetapi, masih terdapat beberapa perusahaan dagang yang tidak melakukan pengarsipan atau mendokumentasikan bukti transaksi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari terkait bukti transaksi dalam kehidupan sehari-hari baik dokumen sumber maupun dokumen pendukung dalam transaksi akuntansi. Apakah kalian pernah mendengar apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli suatu barang dan menjual kembali kepada konsumen. Perusahaan dagang ini tidak memberi nilai tambah atau mengubah bentuk dari barang yang akan dijualnya. Perusahaan dagang dapat kita temukan dengan mudah dalam lingkungan sekitar, misalnya warung, toko kelontong, dan supermarket. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri atau karakteristik meliputi produk yang diperjualbelikan berupa benda berwujud. Kegiatan usahanya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan tanpa menambah nilai ataupun mengubah bentuk. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan hasil penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Pembahasan selanjutnya terkait jenis operasi perusahaan dagang. Perusahaan dagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan produk yang diperjualbelikan dan konsumen yang terlibat. Berdasarkan produk yang diperjualbelikan, perusahaan dagang terdiri atas dua jenis, yaitu perusahaan dagang barang produksi dan barang jadi. Perusahaan dagang barang produksi adalah perusahaan dagang yang kegiatan usahanya memperjualbelikan barang-barang yang digunakan untuk proses produksi atau menghasilkan barang jadi, seperti bahan baku dan alat-alat produksi. Sedangkan perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan dagang yang kegiatan usahanya memperjualbelikan produk yang telah siap konsumsi. Berdasarkan konsumen yang terlibat, perusahaan dagang terdiri dari tiga jenis, yaitu perusahaan dagang besar, perantara, dan retailer. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan dagang yang membeli barang dagang langsung dari pabrik dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan dagang yang membeli barang dagang dalam jumlah besar untuk dijual kembali kepada pedagang pengecer. Serta perusahaan dagang retailer adalah perusahaan dagang yang membeli barang dagang dalam jumlah sedang untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Sama halnya dengan perusahaan jasa. Transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang dapat dibuktikan dengan dokumen atau yang biasa disebut dengan bukti transaksi. Dokumen tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Pertama, kita akan membahas terkait dokumen sumber terlebih dahulu. Dokumen sumber merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Dokumen sumber disebut juga sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi terdiri dari dua jenis, yaitu bukti transaksi internal dan eksternal. Dokumen sumber internal. 1. Bukti kas masuk. Bukti ini untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai, seperti kwitansi penagihan, nota kontan, atau bukti lain. Bukti-bukti tersebut dibuatkan bukti kas masuk, sedangkan salinan nota kontan dan kwitansi digunakan sebagai lampiran. 2. Bukti kas keluar. Bukti ini untuk mencatat transaksi pengeluaran tunai, seperti pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran hutang dan pembayaran beban operasional. Dengan adanya pengeluaran kas tersebut, perusahaan mendapatkan bukti transaksi misalnya kwitansi, faktur, dan nota kontan. 3. Memo. Memo merupakan bukti transaksi internal yang berupa catatan, misalnya dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu transaksi. Dokumen sumber eksternal. Pertama, nota kontan. Bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi sebagai bukti penjualan tunai. Kedua,
Faktur, surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Bagi pihak yang membuat faktur merupakan faktur penjualan, sedangkan yang menerima faktur merupakan faktur pembelian. 3. Nota kredit, bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau retur penjualan dan pengurangan harga karena barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Selanjutnya, nota debit, bukti transaksi pengembalian barang dari pembelian. Transaksi dibuat oleh pembeli atau retur pembelian karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, kwitansi, tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kwitansi asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan kwitansi disimpan oleh pihak penerima. Terakhir, yaitu cek. Cek merupakan surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya tertulis dalam cek tersebut. Dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Macam-macam jenis dokumen pendukung. 1. Pita register kas, bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai. 2. Surat order pengiriman. Dokumen ini memberikan otorisasi kepada bagian pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera. 3. Daftar gaji, daftar yang biasa dibuat sebulan sekali yang memuat nama, jabatan, jumlah gaji serta potongan-potongan seperti potongan pajak penghasilan dan iuran pegawai. 4. Surat permintaan pembelian, formulir yang digunakan apabila akan memesan atau membeli barang ketika persediaan barang yang bersangkutan sudah mencapai titik minimum atau sudah habis. Pembahasan selanjutnya terkait pengecekan bukti transaksi. Dalam membuat laporan keuangan yang lengkap dan akurat, kita perlu memperhatikan langkah awal, yaitu analisis bukti transaksi. Kesalahan menganalisis bukti transaksi dapat merusak keabsahan dari laporan keuangan. Analisis bukti transaksi dilakukan melalui pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung dengan pengecekan keabsahan formal maupun material. Pertama, pengecekan keabsahan formal. Pengecekan keabsahan formal bukti transaksi dilakukan untuk mengidentifikasi kelengkapan data yang tercatat dalam bukti transaksi. Dalam bukti transaksi harus terdapat beberapa hal meliputi tanggal terjadinya transaksi, nomor transaksi, jumlah nominal dalam transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, syarat pembayaran serta terdapat tanda tangan atau otorisasi dari yang berwenang. Kedua, pengecekan keabsahan material. Bagaimana melakukan pengecekan keabsahan material? Pengecekan keabsahan material bukti transaksi dilakukan untuk mengecek perhitungan nilai uang yang tertera dalam bukti transaksi. Untuk memeriksa kebenaran perhitungan angka-angka yang terdapat dalam bukti transaksi, sebagai berikut, secara horizontal, meliputi perkalian antara banyaknya barang dengan harga satuan dan perkalian tarif pertambahan pajak dan jumlah harga. Secara vertikal, meliputi penjumlahan total harga dan penjumlahan total harga disertai pajak pertambahan nilai. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial pembahasan materi analisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Sampai jumpa di video-video tutorial berikut.